Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaliana Tantri, mahasiswa semester 1 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Malam A, dengan nomor induk mahasiswa 18721500010. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penyusutan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Irvi Eriza MPD. Adapun yang akan saya bahas, yang pertama yaitu perhitungan penyusutan, yang kedua metode garis lurus, yang ketiga metode persentase tetap dari nilai buku, yang keempat metode satuan jam kerja aktiva, yang kelima metode satuan hasil produksi, dan yang keenam metode jumlah bilangan tahun. Yang pertama perhitungan penyusutan. Kita masuk ke pengertiannya dahulu. Penyusutan yaitu berkurangnya nilai ekonomi suatu aktiva. Seiring dengan berlalunya waktu, manfaat suatu aset tetap akan mengalami penurunan. Objek penyusutan aktiva perusahaan hanyalah pada aktiva tetap berwujud, misalnya pada mesin produksi, penyusutan pada kendaraan operasional, dan penyusutan aktiva tetap berwujud lainnya. Untuk menghitung nilai penyusutan dapat dilakukan dengan 5 metode. Yang pertama metode jumlah bilangan tahun, yang kedua metode garis lurus, yang ketiga metode satuan jam kerja aktiva, yang keempat metode persentase tetap, dan yang kelima metode satuan hasil produksi. Pertama saya akan membahas tentang metode garis lurus. Metode garis lurus adalah metode perhitungan aktiva untuk menghasilkan beban penyusutan yang sama di setiap periode pembukuan selama masa aktiva tersebut masih berjalan. Adapun rumusnya yaitu depresiasi sama dengan HP min NS dibagi N. Dengan keterangan HP adalah harga perolehan, NS nilai sisa, dan N taksiran umur kegunaan dalam satuan tahun. Di sini ada contoh soalnya. Perusahaan kertas membeli mesin cetak pada awal tahun dengan harga 100 juta rupiah dengan nilai sisa sejumlah 10 juta rupiah. Umur ekonomis dari mesin tersebut selama 10 tahun adalah, di sini kita masukkan rumusnya untuk menjawab. Depresiasi sama dengan HP min NS dibagi N, maka sama dengan 100 juta rupiah dikurang 10 juta rupiah dibagi 10, hasilnya 90 juta rupiah dibagi 10, dan hasil akhirnya yaitu sebesar 9 juta rupiah. Jumlah penyusutan dan akumulasi mesin cetak tersebut dapat disusun dalam bentuk tabel setiap tahunnya, jadi dikurangi nilai bukunya dikurang sebesar 9 juta rupiah. Yang tadi 100 juta pada tahun pertama berkurang menjadi setelah penggunaan pada tahun pertama sebesar 91 juta rupiah. Begitu juga tahun kedua, ketiga, dan seterusnya dikurangi 9 juta rupiah. Selanjutnya ada metode persentase tetap dari nilai buku. Di dalam metode ini, besarnya beban penyusutan tiap-tiap tahun diperoleh dari perkalian tingkat penyusutan dengan nilai buku awal tahun pada tahun yang bersangkutan. Adapun rumus nilai buku pada tahun ke N adalah SN sama dengan A1 min R pangkat N, dan rumus untuk mencari besarnya R sama dengan 1 min N akar S per A kali 100%. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah aktiva dengan biaya perolehan sebesar 20 juta rupiah setelah beroperasi selama 6 tahun ditaksir nilai sisanya menjadi 5 juta rupiah dengan menggunakan metode persentase tetap dari nilai buku tentukan. Pertama tingkat penyusutan tiap tahun, dan yang kedua nilai buku atau harga aktiva pada akhir tahun keempat. Di sini diketahui A-nya sebesar 20 juta rupiah, S-nya 5 juta rupiah, dan N-nya 6 tahun. Maka yang pertama kita mencari tingkat penyusutan tiap tahunnya terlebih dahulu. Kita masukkan rumusnya. R sama dengan 1 min N akar S per A dikali 100%. R sama dengan 1 min 6 akar 5 juta per 20 juta dikali 100%. R sama dengan 1 min 6 akar 0,25 dikali 100%. R sama dengan 1 min 0,7937 dikali 100%. R 20,63%. Jadi tingkat penyusutan tiap tahunnya sebesar 20,63%. Yang kedua, mencari nilai buku pada akhir tahun keempat. Kita masukkan rumusnya. SN sama dengan A1 min R pangkat N. N-nya kita ganti menjadi 4. S4 sama dengan 20 juta. 1 min 20,63% pangkat 4. S4 sama dengan 20 juta dikali 0,7937 pangkat 4. S4 sama dengan 20 juta dikali 0,39368. S4 sama dengan 7.936.000. Maka nilai buku pada akhir tahun keempatnya sebesar 7.936.000. Tiga, ada metode satuan jam kerja aktiva.
Besarnya tingkat penyusutan menggunakan metode ini dihitung berdasarkan tiap satuan jam kerja aktiva. Penyusutan aset tetap metode satuan jam kerja ini pada prakteknya, metode ini seringkali diabaikan karena alasan pajak. Rumus untuk menghitung besarnya penyusutan metode satuan jam kerja yaitu tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan min nilai sisa per jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Sedangkan rumus untuk menghitung besar penyusutan per periodenya yaitu penyusutan sama dengan jumlah jam kerja periode dikali tarif penyusutan per jam. Di sini ada contoh soalnya. Pada bulan Januari, PT Poras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta rupiah. Aset tetap berupa mesin tersebut oleh ahli diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam. Dengan prediksi rentang waktu tahun ke-1 dan tahun keduanya sebesar 2.000 jam, masing-masing 2.000 jam, tahun ketiga dan tahun keempat masing-masing sebesar 1.500 jam, dan tahun kelima sebesar 1.000 jam. Setelah berproduksi selama 10.000 jam, aset tetap mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga Rp500.000. Maka di sini tentukan tarif penyusutan mesin per jamnya 10 juta rupiah dikurang 500.000 dibagi 10.000. Maka tarif penyusutannya Rp950. Setelah menemukan penyusutan per jam tiap tahunnya, maka bentuk tabelnya tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, seterusnya di jam operasionalnya. Setelah dikurangi tarif per jamnya sebesar Rp950, penyusutannya jadi Rp2.850.000, maka nilai bukunya berkurang setiap tahunnya jadi untuk tahun pertama Rp7.150.000, begitu juga dengan tahun-tahun setelahnya, dan nilai buku terakhirnya sebesar Rp500.000. Selanjutnya, dalam bentuk jurnal penyesuaiannya bisa kita buat tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dengan keterangan beban penyusutan mesin di debit sebesar Rp2.850.000 dan akumulasi penyusutan mesin di kredit sebesar Rp2.850.000 untuk tahun pertama, dan begitu juga dengan tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima, di mana nilai debit dan kreditnya sesuai dengan bentuk tabel sebelumnya, yaitu bentuk tabel mencari penyesuaiannya. Selanjutnya ada metode satuan hasil produksi. Dalam penyusutan aktiva tetap dengan metode satuan hasil produksi, beban penyusutan diputuskan menurut jumlah output yang dihasilkan oleh sebuah aktiva pada periode berjalan. Rumusnya, apabila mencari tarif tahunan, rumusnya yaitu tarif tahunan jumlah produksi aktual dibagi kapasitas produksi. Sedangkan jika mencari tarif per unitnya, maka rumusnya tarif per unit sama dengan HP-NS dibagi produksi. Di sini ada contoh soal. Tanggal 2 Januari 2018, CV Mekar Abadi membeli sebuah mesin produksi dengan harga perolehan sebesar Rp15 juta. Tafsiran nilai sisanya sebesar menjadi Rp2.500.000. Taksiran kapasitas produksi sebesar 5.000 unit dan mesin dapat digunakan selama 5 tahun. Produksi aktual selama 5 tahun sebagai berikut. Di tahun 2018 sebanyak 1.100 unit, tahun 2019 1.500 unit, tahun 2020 sebanyak 1.600 unit, tahun 2021 500 unit, dan tahun 2022 sebanyak 300 unit. Diminta hitunglah besarnya beban penyusutan mesin produksi setiap tahunnya. Maka jawabnya pertama kita cari nilai yang disusutkan terlebih dahulu. Harga perolehan mesin 15 juta dikurang nilai sisanya 2.500.000, maka nilai yang dapat disusutkan menjadi sebesar Rp12.500.000. Sini pertama kita mencari menggunakan tarif tahunan. Di tahun 2018 1.100 dibagi 5.000 dikali 12.500 hasilnya 2.750. Tahun 2019 1.500 per 5.000 dikali 12.500 hasilnya 3.750. Tahun 2020 1.600 per 5.000 dikali 12.500 hasilnya 4 juta rupiah. Di tahun 2021 500 per 5.000 dikali 12.500 hasilnya 1.250.000. Dan di tahun 2022 300 dibagi 5.000 dikali 12.500 sebesar 7.750.000 rupiah. Sedangkan
Kalau kita menggunakan tarif per unit, di sini tarif persatuan produknya jadi 12.500 dibagi 5.000 sama dengan 2.500. Jadi di tahun 2018 ya 1.100 dikali 2.500 hasilnya 2.750. Tahun 2019 1.500 dikali 2.500 hasilnya 3.750. Tahun 2020 1.600 dikali 2.500 hasilnya 4 juta, dan di tahun 2021 500 dikali 2.500 sebesar 1.250.000, dan di tahun 2022 300 dikali 2.500 hasilnya Rp750.000. Maka setelah menemukan nilai penyusutannya, bentuk tabelnya sebagai berikut. Selama 5 tahun ya, 2018 sampai 2022, nilai outputnya tadi sebesar 1.100, 1.500, 1.600, 500, dan 300. Beban besar penyusutan per tahunnya tadi setelah kita tentukan, setelah kita hitung di tahun 2018 2.750, 2019 3.750, 2020 4 juta, 2021 1.250, dan di tahun 2022 750.000. Akumulasi penyusutannya juga sudah ada ya, ditambahkan dari beban penyusutan, maka nilai akhir tahunnya pertama pembeliannya kan sebesar 15 juta dikurang 2.750, 12.250. Begitu juga tahun-tahun selanjutnya dikurangi nilai akhir tahunnya dikurangi beban penyusutan per tahunnya. Maka bentuk jurnal penyesuaiannya tahun 2018 sampai 2020 dengan keterangan sama, beban penyusutan mesin di debit dan akumulasi penyusutan mesin di kredit. Untuk debit dan kreditnya nilainya sama, nilai yang tadi telah kita cari di sini, jadi kita masukkan di jurnal penyesuaiannya selama 5 tahun. Untuk materi selanjutnya yaitu metode jumlah bilangan tahun. Metode jumlah bilangan tahun merupakan penyusutan dipercepat berdasar pada pertimbangan biaya maintenance, perawatan, serta perbaikan aktivitas tetap. Semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia aktivitas tetap itu sendiri. Dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap dalam bentuk pecahan dapat dihitung dengan cara pembilang atau numerator menggunakan angka tahun dimulai tahun terbesar ke tahun terkecil, dan penyebut denominator adalah jumlah angka tahun. Contohnya, jika umur ekonomis aset adalah 4 tahun, maka penyebut bilangan pecahannya adalah jumlah angka tahun, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Jumlah angka tahunnya yaitu 10. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 2 Januari 2014, PT Koras membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya. Harga perolehan mesin sebesar Rp135 juta dengan taksiran nilai sisa sebesar Rp15 juta, dan ditaksir mesin tersebut hanya mampu berproduksi selama 4 tahun. Maka JAT-nya kita jumlahnya akhir tahunnya yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Dasar penyusutannya 135 juta dikurang 15 juta sama dengan 120 juta. Setelah kita menemukan dasar penyusutannya, maka bisa kita bentuk tabelnya untuk tahun. Karena tadi mencari dalam bentuk 4 tahun, tahun ke-1 4/10, tahunnya kan JAT-nya kan 10. Nah, tahunnya itu kan dari terbesar ke terkecil yaitu 4/10. Dasar penyusutannya 120 juta, maka penyusutannya menjadi 48 juta. Tahun kedua 3/10. Dasar penyusutan 120, penyusutannya menjadi 36 juta. Tahun ketiga 2/10. Dasar penyusutannya sama setiap tahunnya 120 juta, maka penyusutannya menjadi 12 juta. Dan tahun keempatnya 1/10. Dasar penyusutan 120 juta, penyusutannya menjadi 6 juta rupiah. Maka bentuk jurnal penyesuaiannya di sini tahunnya tahun 1, 2, 3, 4 sesuai tahun yang dicari. Dengan keterangan yang sama, beban penyusutan mesin ada di debit dan akumulasi penyusutan mesin ada di kredit. Setelah tadi mendapatkan nilai penyusutannya, di sini kita masukkan saja di jurnal penyesuaiannya sesuai dengan nilai penyusutan yang tadi telah kita temukan. Sekian dari materi kali ini, kurang lebihnya semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik. Apabila masih
ada kekurangan, semoga dapat saya perbaiki untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.